Gimana nih kalau ada yang pakai joki atau yang nyuruh orang buat mengerjakan soal simak? Karena kan kamera dari laptop itu tidak bisa merekam semua yang ada di ruangan itu, atau tidak 360 derajat. Oke guys, balik lagi bareng Didik Rahmadi, dan di video kali ini seperti judul yang kalian lihat, kita akan membahas tentang update SIMAK UI 2020. Ya, seperti yang kalian tahu, muncul banyak pertanyaan tentang SIMAK UI 2020 karena SIMAK UI 2020 ini dilakukan secara daring atau online ya, menggunakan perangkat smartphone atau laptop atau PC di rumah kalian masing-masing. Nah, di video kali ini aku bakalan ngejelasin tentang apa saja hasil rapat dari pihak Direktorat Kemahasiswaan Universitas Indonesia yang dilakukan kemarin. Nah, mereka kayak sudah melakukan pertemuan gitu dari via Zoom dengan profesor-profesor lainnya, dengan para guru dan lain sebagainya ya. Kebetulan aku juga nggak ikut sih. Oke, dan di sini kita bakalan ngebahas atau di video kali ini aku bakalan ngeringkas apa saja hasil dari percakapan dari pihak Direktorat Kemahasiswaan UI pada pertemuan mereka kemarin melalui Zoom ya. Oke, langsung saja kita membahas apa saja yang dibahas di video kemarin. Yang pertama dari jadwal SIMAK UI 2020. Nah, dari jadwalnya sendiri kalian bisa lihat di sini. Dari S1 KKI itu jadwal pendaftarannya itu dari 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2020, dan ujiannya dilakukan pada 19 Juli 2020 dan pengumumannya tanggal 5 Agustus 2020. Nah, untuk S2, S3 dan spesialis dan profesi itu atau SIMAK pasar sarjananya itu pendaftarannya 19 Juni sampai 19 Juli 2020. Ujiannya tanggal 26 Juli dan pengumumannya tanggal 15 Agustus 2020. Nah, sekarang kita masuk ke D3 dan S1 reguler dan S1 paralel. Dan mungkin yang ini yang banyak sekali kalian tanyakan terkait perubahan dari jadwal atau pengumuman dari SIMAK UI-nya. Untuk pendaftarannya sendiri itu dibuka dari 19 Juni sampai 28 Juli 2020. Ya lumayan panjang waktu pendaftarannya. Dan ujiannya itu tanggal 5 Agustus dan pengumumannya itu 22 Agustus 2020. Jadi waktu ujiannya ini lumayan jauh dari waktu kalian UTBK ya. Jadi kalian bisa mempersiapkan untuk SIMAK UI. Kemudian kita masuk ke mekanisme pelaksanaan ujian yang dilakukan secara daringnya. Karena SIMAK UI ini dilakukan secara daring atau online ya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri ujian dilaksanakan secara online menggunakan perangkat milik peserta ujian. Diutamakan laptop atau komputer desktop dengan webcam. Jika tidak, maka dapat menggunakan tablet atau HP. Jadi kalian itu lebih diutamakan menggunakan laptop, soalnya ya bisa langsung ada webcamnya. Jadi inilah beda dari SIMAK UI tahun 2020 ini, karena walaupun online kalian juga harus tetap menyalakan webcam kalian untuk merekam gerak-gerik kalian dalam mengerjakan soal seperti itu. Kemudian selanjutnya monitoring ujian akan dilakukan menggunakan kamera pada perangkat peserta ujian dilaksanakan serentak pada waktu yang sama. Jadi walaupun kalian dari Jakarta, dari Sumatera atau Papua itu waktunya sama dari waktu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke ketentuan ujiannya. Nah, mungkin ini yang banyak sekali teman-teman tanyakan mengenai ketentuan dari ujian SIMAK. Apa saja yang harus kalian perhatikan di sini? Yang pertama, peserta ujian harus mengerjakan ujian di ruang tersendiri. Orang lain dilarang berada pada ruang ujian. Nah, seperti yang aku lihat di cuplikan hasil rapat via Zoom dari Direktorat Kemahasiswaan kemarin, itu jadi kalian tuh harus di ruangan sendiri gitu. Bahkan Prof-nya bilang kalau orang tua kalian mengantarkan makanan ke ruangan kalian tuh itu aja nggak boleh gitu, apalagi kalian rame-rame di dalam ruangannya gitu. Jadi kalian harus benar-benar sendiri di dalam ruangan tersebut dan menyalakan kamera tentunya. Oke, lanjut ke poin kedua. Peserta dilarang menggunakan catatan, melihat buku, mencari jawaban di internet,
bertanya pada orang lain, dan dibantu selama mengerjakan ujian. Nah, jadi itulah gunanya kalian menyalakan webcam agar kecurangan-kecurangan yang seperti yang aku sebutkan tadi itu tidak ada, seperti mencontek atau bertanya pada teman atau bahkan menggunakan joki. Jadi kalian itu kayak nggak mungkin gitu menggunakan joki karena ya kalian menggunakan kamera seperti itu. Kemudian poin ketiga, dilarang mengambil gambar halaman ujian atau menyebarkan soal ujian. Nah, karena kalian menggunakan laptop yang tentunya atau HP yang ada fitur screenshot, itu kalian nggak boleh melakukan hal tersebut. Bisa-bisa itu kedeteksi dari pihak pengawas dari SIMAK UI-nya seperti itu. Jadi hati-hatilah dalam mengerjakan SIMAK UI ini. Dan jangan sekali-kali melakukan kecurangan dalam mengerjakan soal. Nah, poin keempat nih sangat penting. Pelanggaran akan diberikan sanksi berupa pembatalan hasil seleksi ujian. Jadi kalau kalian terbukti melakukan kecurangan, bisa-bisa kalian gagal atau bisa dianggap kalian itu tidak mengikuti ujian SIMAK UI 2020 dan kalian tidak bisa menjadi mahasiswa baru UI 2020. Oke, sekarang kita lanjut ke ketentuan ujian selanjutnya. Di sini siswa harus menggunakan pakaian yang rapi. Nah, seperti dibilang Prof-nya kemarin, jadi kalian tuh harus ujian di depan kamera itu menggunakan pakaiannya rapi dan sopan. Tapi kalian tuh nggak harus pakai jas kayak pergi kondangan gitu katanya. Jadi yang penting pakaiannya rapi dan sopan. Seperti misalnya kalian menggunakan kemeja dan lain sebagainya. Jadi ya pakaiannya pakaian rapi aja ya. Jadi nggak usah pakai jas seperti kayak di kawinan, nggak usah. Tetapi pakaian rapi saja. Kemudian siswa menempelkan kertas berisi kode sesi akan muncul di halaman ujian pada baju peserta. Jadi kalian tuh kayak disuruh gitu menempelkan kode sesi kalian di baju kalian yang bisa dilihat sama kamera intinya. Kode sesinya itu cukup ditulis dengan tulisan tangan di selembar kertas. Terus kalian tuh harus menempelkannya di baju menggunakan klip, peniti, dan lain sebagainya. Intinya sih kode tersebut harus terlihat jelas di depan kamera. Nah, tujuan dari kalian meletakkan kode di baju kalian itu untuk menghindari perekaman video di awal. Seperti itu guys. Jadi itulah beberapa ketentuan yang harus kalian patuhi dalam mengerjakan SIMAK UI 2020 ini guys. Kemudian kita lanjutkan dengan koneksi internet. Nah, ini juga banyak ditanyakan. Poinnya, siswa harus terkoneksi internet selama ujian. Hambatan koneksi internet tidak menambah waktu ujian. Jadi kalian tuh dari awal tuh benar-benar harus mempersiapkan koneksi internet kalian. Jadi yang mungkin kuotanya tinggal beberapa MB, mungkin kalian bisa beli dulu sebelum-sebelumnya supaya kalian bisa mengerjakan soal dengan lancar. Dan satu lagi nih, hambatan koneksi internet tidak menambah waktu ujian. Memang ini tidak dapat kita kayak halangi gitu. Kalau ada gangguan ya gangguan gitu. Tapi kayak UI ini kayak tidak ada toleransi mengenai hal tersebut ya. Jadi kayak koneksinya itu harus benar-benar stabil. Tidak ada gangguan atau tidak ada tambahan waktu sedikit pun buat kalian yang memiliki hambatan di koneksi internet. Jadi seperti itu guys. Kemudian kita masuk ke keterlambatan. Siswa yang terlambat tetap dapat mengikuti ujian. Keterlambatan tidak menambah waktu ujian. Jika siswa terlambat 30 menit, maka ujian akan berkurang 30 menit. Oke, jadi walaupun kalian terlambat nggak apa-apa. Tapi waktu kalian itu kayak nggak nambah gitu. Walaupun kalian terlambat 40 menit sekalipun, kalian tetap kayak dikurangi gitu 40 menit yang kalian terlambat. Dan kalian melanjutkan waktu kalian yang tersisa itu tinggal berapa, seperti itu. Rata-rata sih walaupun bukan SIMAK UI, walaupun ujian semester atau UAS di UI itu seperti itu gitu. Walaupun kalian terlambat, kalian tetap bisa dan waktu kalian tuh dipotong seperti itu guys. Nah, sekarang kita masuk ke waktu pelaksanaan ujian. Nah, untuk SIMAK KKI sendiri kalian bisa lihat di sini. Untuk materi ujian kemampuan IPA itu waktunya dari jam 8 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Itu untuk kelompok ujian IPA. Dan untuk yang IPS itu dari jam 10.30 sampai 12.30. Jadi kayak ada rentan waktu 30 menit gitu ya. Dan untuk SIMAK
D3 dan S1. Kalian bisa lihat di sini untuk kemampuan IPA itu jam 8 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat untuk kelompok ujian IPA dan IPC. Dan untuk kemampuan dasar dari jam 10.30 sampai 11.30 itu kelompok ujian IPA, IPS dan IPC, dan kemampuan IPS dari 12.30 sampai 13.00 waktu Indonesia Barat. Itu untuk IPS dan IPC. Nah, kalian juga di sini harus memperhatikan jangan sampai waktu kalian salah gitu, karena di sini tulisannya waktu Indonesia Barat. Jadi buat kalian yang berada di waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur, kalian bisa menyesuaikan dengan yang ada di waktu Indonesia Barat, seperti itu. Oke, kita lanjutkan di penghitungan skor. Kayak penghitungan skor nggak jauh beda sama tahun-tahun sebelumnya. Kalau kalian benar itu kalian dapat plus 4, kalau kalian salah kalian dapat minus 1, dan tidak dijawab itu 0. Nah, ini sih bagaimana trik kalian gitu. Jika kalian emang benar-benar yakin dengan jawaban kalian, ya kalian isi karena lumayan dapat plus 4. Tapi kalau kalian ragu-ragu, mending dikosongin sih, karena kalau salah sih lumayan banyak sih kalau min 1 kalian dikurangin gitu. Seperti itu guys. Nah, terima kasih. Oke, mungkin sekian dari penjelasan update dari SIMAK UI dari Direktorat Kemahasiswaan yang telah melakukan pertemuan lewat Zoom kemarin. Dan muncul beberapa pertanyaan setelah mereka melakukan diskusi menggunakan Zoom dari beberapa guru yang ikut di pertemuan tersebut. Seperti yang aku sudah rangkum di sini, ada beberapa pertanyaan. Itu yang pertama, gimana kalau misalnya ada anak yang pinter nih, terus dia pinter tapi kameranya nggak bagus gitu, kamera laptopnya nggak bagus gitu. Dan bagaimana solusinya? Dan pihak dari Direktorat Kemahasiswaan sendiri menjawab, propnya menjawab, itu yang penting kalian harus mempersiapkan semuanya dari awal. Kalian harus mempersiapkan semua, baik dari kamera atau segala macam, baik dari laptop dan semuanya. Jadi kalian tuh pas lagi ujian itu tidak ada halangan yang membuat kalian itu terganggu dalam mengerjakan soal, seperti itu. Jadi ya kalau dibilang tidak ada toleransi sih bisa dibilang seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar mempersiapkan semuanya dengan matang. Jadi tidak ada toleransi sekalipun, sedikit pun, seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, misalnya nih ada baterai habis. Baterai kalian habis di tengah-tengah kalian mengerjakan soal. Lalu bagaimana? Nah, karena kalian itu mengerjakan soal, kalian tuh jawabannya tuh harus mempersiapkannya semua tuh balik lagi ke jawabannya yang tadi. Kalian harus mempersiapkan semuanya dari awal. Entah kalian mempersiapkan cokroll, itu kalian udah kalian siapkan, itu kalian udah colokin dari sebelum kalian mengerjakan soal. Jadi semuanya tuh harus dilakukan sebelum ujian. Jadi kalian tuh nggak boleh kemana-mana sewaktu ujian itu, seperti itu. Kecuali kalau jadi kan kalau misalnya laptop kalian mati nih. Jika laptop kalian mati, ya otomatis kalian tuh kayak udah keluar gitu dari teks soalnya. Kan kalian nggak bisa ngelanjutin soal kalian lagi. Kecuali kalau koneksi yang buruk atau yang tidak stabil. Itu bisa aja dilanjutin dan jawaban-jawaban kalian sebelumnya itu udah kerekam gitu dari webnya, seperti itu. Jadi kalau baterai laptop habis cukup besar resikonya. Bisa-bisa kalian nggak bisa ngelanjutin buat jawab soal. Jadi seperti itu ya. Kan pertanyaan selanjutnya nih, gimana nih kalau ada yang pakai joki atau yang nyuruh orang buat mengerjakan soal SIMAK? Karena kan kamera dari laptop itu tidak bisa merekam semua yang ada di ruangan itu, atau tidak 360 derajat. Itu bagaimana? Apakah bisa tuh contekan ditaruh di depan terus kalian tinggal nyontek seperti itu? Itu kayaknya nggak mungkin, soalnya dari segi gerak-gerik kalian itu bisa kedeteksi dari depan kamera kalian, seperti itu. Dan satu lagi, soalnya itu ada paket-paketnya gitu, jadi kalian sangat sedikit kemungkinan buat kalian untuk curang atau melakukan kerjasama. Mungkin ada teman kalian di samping kalian, itu kayaknya agak susah karena soalnya berbeda, ada paket-paketnya gitu. Dan satu lagi, waktunya juga mepet. Jika kalian kerjasama,
ya kemungkinan besar waktu kalian habis untuk berbisik-bisik dengan teman-teman kalian dan kalian keteteran dan waktu kalian habis dan tidak bisa memaksimalkan untuk menjawab soal SIMAK UI 2020. Jadi seperti itu guys. Ya mungkin kalau ada pertanyaan apakah besar kemungkinan untuk ada joki? Ya menurut aku sih sangat kecil, bahkan 0%. Tapi ya kalian mengerjakannya dengan jujur-jujur aja karena ini menyangkut masa depan kalian. Maka janganlah melakukan sesuatu kecurangan sedikit pun untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dan itu tidak berkah di kemudian harinya. Seperti itu guys. Oke, jadi mungkin sekian video update dari SIMAK UI 2020 yang akan dilakukan secara daring pada tanggal yang telah disebutkan tadi. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and subscribe dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi tentang SIMAK UI 2020 ini. Dan terima kasih, thank you for watching and see you in the next video.